Halo Sobat Profit, masih dengan saya Ian Pratama. Dan di video kali ini saya ingin sharing tentang tips menghemat uang kalian selama sehari-hari. Apa saja yang perlu kalian lakukan? Yang pertama, kalian perlu pilah dua hal ini, kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Kebutuhan adalah hal-hal atau barang yang bersifat yang memang kalian butuhkan untuk keperluan kalian sehari-hari. Seperti makan, kalian tidak bisa lakukan selama 1 bulan sekali. Kemudian mandi, untuk memenuhi kebutuhan peralatan mandi, kalian tidak bisa lakukan mandi hanya sebulan sekali, ataupun cuci baju sebulan sekali. Dan untuk keinginan sendiri, contohnya misalkan nonton bioskop, kalian bisa lakukan sebulan sekali, ataupun kalian bisa tahan keinginan kalian yang memang bersifatnya bukan hal yang mendesak, ya. Jadi jika kalian sudah membuat daftar tersebut, kalian bisa menghemat pengeluaran kalian selama sehari-hari, ya. Jadi keinginan hanya memuaskan yang bersifat sementara, sedangkan kebutuhan kalian harus benar-benar prioritaskan dan kalian buat daftar yang jelas. Oke, setelah itu yang kedua adalah pengeluaran kalian harus lebih sedikit daripada pendapatan kalian. Jika kalian merasa pengeluaran kalian kok selalu lebih besar daripada pendapatan kalian, berarti kalian harus mulai kontrol bagaimana cara mengontrol keuangan kalian lebih sedikit daripada pendapatan kalian. Karena itu sangat berbahaya sekali ketika kalian tidak mengontrol dan tidak memilah-milah daftar keinginan dan kebutuhan kalian tadi, itu akan terjadinya overload untuk pengeluaran kalian daripada pemasukan kalian. Jadi pentingnya tadi kita membuat daftar keinginan dan keperluan yang benar-benar kita prioritaskan. Oke? Jadi karena hal tersebut jangan sampai kalian berhutang juga untuk memenuhi keinginan kalian sementara. Contohnya kalian ingin membeli handphone, itu adalah daftar keinginan ya, bukan sebuah kebutuhan. Kalian bisa mengontrolnya. Kalian bisa sisihkan 30% dari pendapatan kalian atau 20%. Kalian tabung atau kalian kumpulkan sampai nominal tertentu sehingga kalian bisa membeli barang yang kalian inginkan, dan itu bisa untuk dana cadangan juga. Sewaktu-waktu kita nggak tahu ya, barangkali ada insiden atau sesuatu, jadi kita ada safety dana. Jadi itu pentingnya kita menekan pengeluaran daripada pendapatan kita, ya. Kemudian yang ketiga, apa yang terpenting lagi itu adalah menjaga kesehatan atau menjaga pola hidup sehat. Apa hubungannya dengan menghemat keuangan kita? Tentunya sangat berhubungan. Kalau kalian rutin memanage pola hidup sehat kalian, kalian menekan terjadinya sakit. Jadi lebih sedikit kalian untuk mendapatkan sakit. Jadi selama kalian menjaga pola hidup sehat, terus rajin berolahraga, tentunya kalian tidak perlu mengeluarkan uang untuk biaya berobat. Dan itu tadi dananya kalian bisa simpan dan kalian bisa pergunakan untuk hal-hal lainnya yang lebih bermanfaat dan memang benar-benar kalian butuhkan. Jadi saat ini menjadi sebuah kebiasaan untuk kita melakukan pola hidup sehat, karena makin kesini macam-macam makanan, bahan kimia dan lain sebagainya, tentunya kita harus lebih waspada dan lebih mengontrol lagi untuk nilai kebutuhan serta keinginan kita tadi. Ya, yang keempat, bijak dalam berbelanja. Apa maksudnya bijak dalam berbelanja? Ini misalkan nih ya, perlu kalian sadari ketika kalian belanja untuk kebutuhan kalian sehari-hari, misalkan kalian datang ke supermarket nih, mereka menggunakan teknik pemasaran yang memang menarik Anda untuk datang ke sana dengan kondisi yang bersih, dengan air conditioner, dengan kondisi yang sejuk, sehingga kalian lebih nyaman untuk berbelanja di sana. Tetapi juga karena mereka memiliki fasilitas lebih, harga yang mereka tawarkan juga sedikit lebih mahal. Dan dengan teknik pemasaran mereka, yang seharusnya kalian membeli barang A, ketika di sana kalian tertarik dengan barang B. Itu secara tidak kalian sadari dan akhirnya kalian membeli. Sebenarnya barang B ini bukan kebutuhan kalian. Otomatis kalian mengeluarkan biaya lebih
dari apa yang sudah kalian daftarkan ya, di daftar kebutuhan kalian. Sebetulnya kalian bisa berhemat. Gimana caranya? Kalau memang barang tersebut bisa kalian dapatkan di pasar tradisional, itu harganya biasanya selisih jauh dari supermarket. Tetapi memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan tersebut tadi dengan fasilitas yang lebih nyaman. Tetapi untuk menghemat biaya pengeluaran kalian, kalian bisa datang ke pasar dan membantu para pedagang di pasar sehingga kalian bisa saling simbiosis mutualisme ya, dan kalian bisa mendapatkan harga lebih murah. Ya, setelah aktivitas yang kita lakukan, bekerja, kemudian aktivitas di rumah, penuh penat, capek. Yang kelima, cari tempat berlibur yang murah. Jadi semua orang pasti butuh liburan. Ini perlu kalian atur juga. Jadi kalian tidak perlu mengeluarkan budget yang fantastis untuk melakukan liburan. Banyak aplikasi-aplikasi online yang menawarkan promosi hotel, tiket perjalanan dengan harga yang cukup terjangkau. Kalian tidak perlu harus menginap di hotel bintang 5 atau yang harganya selangit ya. Kalau kalian untuk merilekskan diri, untuk traveling, sekedar tempat untuk istirahat, kalian bisa cari tiket promo. Kemudian kalian bisa cari dengan yang bisa bayar dengan kartu cicilan atau dengan budget yang menyesuaikan pendapatan kalian, sehingga kalian pergi berlibur tidak menambah beban. Tentunya kalian ingin menghilangkan stres, bukan menambah stres setelah kalian pulang liburan. Jadi perlu kalian hitung dan kalian persiapkan dengan baik untuk liburan dan cari tempat yang tidak harus mahal. Ya, yang keenam, biasakan membawa bekal. Ketika kalian pergi berlibur, ini akan membiasakan kalian untuk mempunyai prinsip hidup hemat. Gak perlu malu, kita lebih baik membawa bekal buat dari rumah dan yang kita masak sendiri, sehingga kita tahu untuk kebersihan dan gizinya juga, dan itu akan menghemat pengeluaran kalian juga. Jadi gak usah malu, kalian bisa siapkan bekal dan prepare apa yang kalian butuhkan, karena ketika kalian di tempat wisata biasanya harganya juga tidak murah. Jadi itu bisa membuat kalian lebih hemat. Kemudian yang ketujuh, ini kalian membeli barang-barang investasi. Apa maksudnya membeli barang-barang investasi? Contohnya, misalkan kamu mempunyai sedikit uang lebih atau memiliki beberapa tabungan, kamu bisa membeli dua barang ini ya, emas dan tanah atau properti. Karena kenapa? Dua barang ini resiko ruginya sangat kecil dan mengalami penurunan ini sangat jarang sekali ya. Jadi di masa depan ini menjadi investasi yang bagus untuk kalian. Jadi kalian bisa mengamankan dana cair kalian. Karena kenapa? Kalau kalian pegang uang tunai biasanya gampang untuk dibelanjakan dan kalian tidak bisa kontrol. Jadi lebih bagus kalian belikan aset atau barang-barang investasi seperti emas dan tanah ini. Ya, itu tadi sedikit tips dari saya bagaimana cara kalian untuk menghemat uang kalian sehari-hari ya, dan usahakan kalian untuk selalu berinvestasi untuk masa depan kalian dan memanage keuangan kalian. Sampai di sini dulu video sharing dari saya, masih dengan saya Ian Pratama, dan semoga bermanfaat untuk sobat profit sekalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa follow juga akun sosial media saya. Untuk link ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.